Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu dosen pengajar Fisika Dasar, Ibu Yulia Rahmadar, MPD. Yang saya hormati teman-temanku sekalian yang saya banggakan, saya dan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fluida dinamis dan aerodinamik. Kelompok 6 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Dinda Amartya Nurrahma, kedua ada Friska Nisti Tanjung, ketiga ada Muhammad Abdul Kobadang, keempat Salsabila Oktani Putri. Pembicara pertama akan dibicarakan oleh Salsabila Oktani Putri, pembicara kedua Friska Nisti Tanjung, pembicara ketiga Muhammad Abdul Kobadang, pembicara keempat Dinda Amartya Nurrahma. Pengertian fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair, gas yang bergerak. Fluida di sini dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen atau tidak mengalami putaran-putaran. Ciri-ciri fluida dinamis. Yang pertama, fluida dianggap tidak kompresibel atau dapat ditekan. Yang kedua, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan walaupun ada gesekan materi atau tidak mempunyai kekentalan. Yang ketiga, aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida melalui satu titik tertentu selalu tetap. Yang keempat, tak tergantung waktu atau tunak, artinya kecepatan konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminar. Jenis-jenis aliran fluida dinamis. Yang pertama, aliran lurus atau aliran laminar, yaitu aliran fluida yang mulus, lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersalingan. Aliran laminar dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Yang kedua ada aliran turbulen, yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai, dan selokan-selokan. Besaran-besaran dalam fluida dinamis. Yang pertama ada debit aliran Q. Pada fluida yang bergerak memiliki besaran yang dinamakan debit. Debit adalah laju aliran air. Biasanya debit dinyatakan dengan banyaknya volume air yang mengalir setiap detik. Rumusnya adalah Q sama dengan V per T, di mana Q adalah debit aliran, meter kubik per sekon, dan V adalah volume, meter kubik, dan T adalah selang waktu, sekon. Contoh soal. Sebuah bak mandi akan diisi dengan sebuah air mulai pukul 07.20 WIB sampai dengan pukul 07.50 WIB. Jika debit air 10 liter per menit, maka berapa literkah volume air yang ada dalam bak mandi tersebut? Pembahasannya diketahui T sama dengan 30 menit. Q sama dengan 10 liter per menit. Ditanyakan V. Jawab Q sama dengan V per T. Karena di sini yang dicari V, maka rumusnya menjadi V sama dengan Q dikali T, sama dengan 10 liter per menit dikali 30 menit, sama dengan 300 liter. Dua, azas kontinuitas. Pada saat kita menyiram tanaman dengan menggunakan selang dan jarak tanaman jauh dari ujung selang, maka yang kita lakukan adalah memencet ujung selang supaya luas permukaan ujung selang menjadi semakin kecil. Akibatnya, kecepatan air yang memancar semakin besar, disebabkan debit air yang masuk harus sama dengan debit air yang keluar.
Fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap waktu sama besar. Bila aliran fluida melewati pipa yang berbeda penampangnya, maka fluida akan mengalami desakan perubahan luas penampangnya yang dilewatinya. Volume fluida pada penampang A1 sama dengan volume fluida penampang A2. Maka debit fluida di penampang A1 sama dengan P1 sama dengan P2, P1 per T1 sama dengan P2 per T2, A1 dikali L1 per T1 sama dengan A2 dikali L2 per T2, A1 dikali P1 sama dengan A2 dikali P2. Keterangan L1 sama dengan panjang pipa yang dilewati fluida saat penampangnya A1. L2 sama dengan panjang pipa yang dilewati fluida saat penampangnya A2. P1 sama dengan kecepatan aliran fluida dari penampang 1 meter per second. P2 sama dengan kecepatan aliran fluida dari penampang 2 meter per second. A1 sama dengan luas penampang 1 meter kuadrat. A2 sama dengan luas penampang 2 meter kuadrat. Persamaan di atas dikenal dengan persamaan kontinuitas. Karena sifat fluida yang incompressible atau massa jenisnya tetap, maka persamaan itu menjadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Contoh soal, pipa saluran air di bawah tanah memiliki bentuk seperti gambar berikut. Jika luas penampang pipa besar adalah 5 meter kuadrat, luas penampang pipa kecil adalah 2 meter kuadrat, dan kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 15 meter per second. Tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Pembahasan diketahui A1 sama dengan 5 meter kuadrat, A2 sama dengan 2 meter kuadrat, dan V1 sama dengan 15 meter per second. Yang ditanya adalah V2. Jawab, A1 dikali V2 sama dengan A2 dikali V2. 5 dikali 15 sama dengan 2 dikali V2. 75 sama dengan 2 V2 dipindah ruaskan menjadi V2 sama dengan 75 per 2. V2 sama dengan 37,5 meter per second. Azas Bernoulli. Jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potential per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arus. Misalnya, kita gambarkan di sini ada sebuah pipa air. Dia mengalir dari penampang 1 menuju ke penampang 2. Maka di titik 1 dan titik 2 memiliki jumlah tekanan energi kinetik per volume dan energi potential per volume yang nilainya sama. Atau secara matematis, hukum Bernoulli kita dapat rumuskan dalam bentuk persamaan P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH 1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH 2. Di mana P adalah tekanan dengan satuan Pascal, rho massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, H ketinggian dengan satuan meter, V kecepatan aliran dengan satuan meter per second, G percepatan gravitasi yang bisa disebut dengan 10 meter per second kuadrat. Contoh soal. Pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah, seperti gambar berikut. Perbandingan ruas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah,
Pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 10 meter per second dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Yang sudah diketahui 9,1 dikali 10 pangkat 5 Pascal yaitu 910.000 Pascal. Tentukan yang pertama kecepatan air pada pipa kecil, yang kedua tekanan pada pipa kecil dengan rho air 1000 kg per meter kubik. Dari soal di atas sudah diketahui yang pertama perbandingan luas penampang dan dari pipa besar pipa kecil A1 banding 1 itu A1-nya 4, A2-nya 1. Kemudian posisi pipa besar atau ketinggian yaitu H1 sama dengan 5 meter. Dan ketinggian pipa kecil H2 sama dengan 1 meter. Kemudian kecepatan aliran air pada pipa besar V1 nilainya 10 meter per second. Dengan tekanan pada pipa besar P1 910.000 Pascal. Kita lanjut ke soal yang pertama. Yang ditanyanya adalah kecepatan air pada pipa kecil, yaitu V2. Dari menentukan kecepatan air pada pipa kecil, kita bisa menggunakan persamaan dari asas koinitas. Asas koinitas berumuskan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Yang sudah diketahui A1 dan A2-nya 4 yaitu A1, A2-nya 1, dengan V1 10 meter per second. Langsung kita substitusikan. 4 dikali 10 meter per second, yaitu 40 meter per second. Sama dengan 1 dikali V2, yaitu V2. Jadi, V2 sama dengan 40 meter per second. Lanjut ke soal yang kedua. Menentukan tekanan pada pipa kecil. Untuk menentukan tekanan pada pipa yang kecil, kita bisa menggunakan persamaan dari hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli dirumuskan P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Sudah diketahui P1-nya 910.000 plus setengah dikali 1000, rho-nya 1000, V1 kuadratnya 10 kuadrat, plus rho-nya 1000, G-nya 10, H1-nya 5. Jadi 1000 dikali 10 dikali 5, sama dengan P2 plus setengah, rho-nya 1000, V2-nya, V2 kuadrat 40 kuadrat, jadi setengah 1000 dikali 1000 dikali 40 kuadrat, plus rho-nya 1000, G-nya 10, H2-nya 1. Jadi 1000 dikali 10 dikali 1. Kita substitusikan 910.000 kita biarkan dahulu. 10 kuadrat itu sama dengan 100. Dibagi 2 menjadi 50. 50 dikali 1000 sama dengan 50.000. Plus 10 dikali 5, 50. Dikali 1000, 50.000. Plus 40 kuadrat yang sudah kita ketahui yaitu 1600.
1.600 dibagi 2 menjadi 800. Dikali 1.000 menjadi 800.000. Plus 10 dikali 1 sama dengan 10, dikali 1.000 sama dengan 10.000. Kita hitung dari ruas kiri dahulu. 910.000 plus 50.000 plus 50.000 sama dengan 1.010.000. 8, kita lanjut ke ruas kanannya. 800.000 plus 10.000 itu sama dengan 810.000. Jadi ruas kirinya 1.010.000 sama dengan P2 plus 810.000. 810.000 ini kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi 1.010.000 dikurang 810.000 sama dengan P2. P2 sama dengan 200.000 Pascal. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fluida dinamis, dalam kehidupan sehari-hari banyak penerapannya, seperti pesawat terbang, penyemprotan parfum, penyemprotan obat nyamuk, dan lain-lainnya. Apabila pengukuran dilakukan pada aliran sungai, pada sungai yang lebar, kita dapat menentukan lebar penampang sungai, panjang aliran sungai, volume air, debit air, dan juga laju aliran air. Pengertian aerodinamis. Aerodinamis atau aerodinamika berasal dari bahasa Yunani, yakni aero yang berarti udara dan dinamis yang berarti gerak. Aerodinamika adalah cabang ilmu fisika, khususnya dinamika yang mempelajari interaksi udara dengan benda padat. Aerodinamika mempelajari sifat-sifat udara, reaksi-reaksi, dan akibat-akibat yang timbul dari gerakan udara terhadap benda yang dilalui oleh udara tersebut. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi aerodinamik yaitu suhu, kerapatan udara itu sendiri, tekanan, dan kecepatan. Hukum yang mendasari aerodinamika. Hukum Newton. Hukum Newton 1, benda diam akan tetap diam, sedangkan benda bergerak akan tetap bergerak. Rumusnya, sigma F sama dengan 0. Hukum Newton 2, perubahan banyaknya gerakan berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan menurut dari kerja gaya tersebut. Rumusnya, sigma F sama dengan M dikali K. Hukum Newton 3, gaya aksi memiliki besar yang sama dengan gaya reaksi namun berlawanan arah. Rumusnya, sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Aerodinamika pesawat terbang. Pada prinsipnya, pada saat pesawat mengudara, terdapat 4 gaya utama yang bekerja pada pesawat, yakni gaya dorong atau T, hambat atau D, angka atau L, dan berat pesawat atau W. Pada saat pesawat sedang menjelajah pada kecepatan dan ketinggian konstan, keempat gaya tersebut berada dalam kesetimbangan, T sama dengan D dan L sama dengan W. Sedangkan pada saat pesawat take off dan landing, terjadi akselerasi dan deselerasi yang dapat dijelaskan menggunakan hukum 2 Newton atau total gaya adalah sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Pada saat take off, pesawat mengalami akselerasi dari arah horizontal dan vertikal. Pada saat ini, L harus lebih besar dari W. L harus lebih besar dari W. Dengan demikian, diperlukan daya mesin yang besar pada take-off. Gagal take-off bisa disebabkan karena kurangnya daya mesin atau karena berbagai antaranya kerusakan mekanik, humor error, gangguan eksternal, dan sebagainya, ataupun gangguan sistem pada pesawat. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.